Shalom, jemaat, selamat pagi. Kita akan bersama-sama mengikuti pagi pada pagi hari ini. Dan kita akan memulainya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan doa pagi saat ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi kami semua yang melayani dan urapi jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, juga Engkau hadir di setiap ruangan di mana jemaat-Mu ada untuk mengikuti doa pagi ini. Dan Engkau Tuhan menjamah kami semua dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kami rindu Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa kerinduan kami. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu
yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang kami inginkan, hanya Engkau, hanya pribadi-Mu Yesus. Kiraramaya Syara, hanya pribadi-Mu Tuhan yang kami rindukan selalu. Kiraramaya Syara, Kiraramaya Syara, hanya Engkau satu, tiada yang lain Tuhan. Kiraramaya Syikirere, Kiraramaya Siraramaya Syara, bawa kami semakin dekat mendengar suara-Mu Tuhan. Kiraramaya Syara, hanya Engkau satu, hanya Engkau satu yang kami rindukan Tuhan, yang kami inginkan Tuhan. Kiramaya Syarararararara, Kiraramaya Syararara, Kirarabaya Syara, Kirarabaya Syakarara. Biar Engkau selalu yang menjadi terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Kau satu-satunya pribadi yang kami rindukan di sepanjang hidup kami. Hanya Engkau yang kami inginkan. Syakaraba. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Dengan suara lembut katakan memilih-Mu, memilih-Mu bagian yang terbaik. Hanya Engkau yang kami inginkan, tiada yang lain, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan,
Bapa, tiba saatnya firman-Mu disampaikan, Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kiranya hikmat kata-kata yang dari Roh Kudus yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan juga ya Tuhan. Biar kami semuanya Tuhan diberkati lewat kebenaran firman-Mu, dimerdekakan, dikuatkan, mengalami mujizat. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak, Ibu, Saudara, tahun ini visi gereja kita adalah tahun kemenangan dan berkat internasional. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita dalam kehidupan ini sepanjang tahun ini kita sungguh-sungguh mendapatkan apa yang visi telah dicanangkan, yaitu kemenangan, tahun kemenangan buat kita. Dan tidak hanya kemenangan tetapi berkat yang penuh, bahkan berkat internasional. Padahal pada faktanya mungkin hari-hari ini kita sedang ada di dalam satu masalah atau kesulitan hidup yang bahkan kita sendiri belum tahu jalan keluarnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau pemimpin rohani kita, Pastor Philip sudah mendapatkan visi dari Tuhan itu, saya percaya dengan iman bahwa visi itu adalah ya dan amin. Katakan kepada diri Anda sendiri, ya dan amin. Tuhan sediakan bagi kita visi itu. Dan bukan hanya sekedar visi, tetapi janji yang ya dan amin akan kita alami sepanjang tahun ini. Bapak, Ibu, Saudara, jikalau kita sungguh-sungguh ingin mengalami kemenangan dan berkat, maka dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bisa belajar ada paling tidak ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama di ayat yang ke-1, saya akan bacakan dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Poin yang pertama, pintu yang tertutup bukanlah akhir. Dan juga yang pasti bukanlah akhir dari segalanya, Bapak Ibu. Tetapi awal dari proses kemenangan dan berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menutup mata atas segala kesulitan atau masalah yang kita hadapi. Justru dalam masalah dan kesulitan, Tuhan sesungguhnya sedang memproses kita, sehingga kita itu bisa melewati semuanya itu. Dan tidak melewati semuanya itu saja, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang berubah di dalam hidup kita, ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita yang Tuhan memang ingin terjadi dalam hidup kita. Yaitu apa? Kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih beriman, dan yang lebih penting, semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Masalah tidaklah dibiarkan Tuhan untuk menghancurkan kita. Masalah itu kita hadapi karena Tuhan ingin kita menjadi orang yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, masalah bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Jangan alergi dengan masalah.
Asal masalah itu bukanlah masalah yang kita buat-buat sendiri. Masalah yang terjadi karena dosa kita, masalah yang terjadi karena kelalaian atau keteledoran kita. Tetapi masalah itu memang ada, kita harus hadapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sehari demi sehari. Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Tetapi ada kalanya pintu itu tetap tertutup, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sedang akan meruntuhkan tembok yang mengelilingi kota Yeriko bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Teruslah melekat kepadanya, teruslah mendekat kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan bukanlah pribadi yang curang atau pribadi yang tidak bisa kita percaya. Tetapi Tuhan adalah Bapa bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah firman-Nya mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam setiap masalah atau kesulitan yang Anda hadapi hari-hari ini, teruslah melekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita baca di ayat yang kedua, dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Poin yang kedua, dengan iman dan berjalan dalam ucapan syukur sekalipun kita belum melihat janjinya. Kita harus terus berjalan dengan iman atas janji yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu Tuhan berfirman, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan mengatakan hal ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya, tense-nya itu adalah masa lampau, Bapak Ibu. Ya. Tuhan sudah menyerahkan. Artinya apa? Artinya kita sudah menerima kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita sudah menerimanya. Yang perlu kita lakukan adalah kita meraih kemenangan itu lewat apa? Lewat iman kita, Bapak Ibu. Lewat iman kita. Tuhan sudah memberikan kemenangan itu saat Tuhan memberitahu kepada kita, aku berikan Yeriko ke dalam tanganmu. Aku berikan pahlawan-pahlawannya, rajanya itu aku serahkan kepadamu. Artinya itu bukan akan, tetapi sudah. Bukan akan aku berikan, tetapi sudah aku berikan. Tuhan berkata, sudah. Bagi kita mungkin masih akan, masih will. Tetapi sesungguhnya itu sudah was, sudah akan, sudah lampau. Artinya apa artinya? Artinya dengan mata iman kita melihat janji Tuhan itu. Dengan mata iman kita sudah menerima janji Tuhan itu. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ada satu ayat dalam firman Tuhan di Markus 11 ayat 24 dikatakan demikian. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di dalam Tuhan, kita menerima janji yang sudah, sekalipun nampaknya masih akan. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya ucapan syukur kita adalah sesuatu yang sangat penting. Saat kita tahu bahwa Tuhan memberikan janji kepada kita, janji itu diberikan kepada kita, sekalipun kita masih belum menerimanya, janji itu sudah menjadi milik kita, Bapak Ibu. Amin. Artinya sama seperti begini, Bapak Ibu. Seakan-akan Tuhan memberikan kepada kita sebuah cek. Mungkin tanggalnya masih belum, tapi cek itu sudah kita terima. Bukankah waktu cek itu kita terima, kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kita itu mengucapkan syukur kita kepada Tuhan sekalipun kita masih belum melihat janji itu digenapi dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ucapan syukur kita adalah suatu bukti bahwa kita beriman. Ucapan syukur kita
adalah suatu bukti bahwa kita sungguh percaya akan janjinya. Dan janji firman Tuhan itu kita tangkap dengan iman. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu atas pertolonganmu. Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Tuhan, aku percaya sekalipun saat ini aku sedang ada di dalam situasi berhutang. Aku percaya Tuhan, aku akan melunasi semua hutang-hutangku. Tuhan, sekalipun saat ini aku ada dalam kesulitan ini, aku ada dalam suatu kondisi di mana aku sakit, aku percaya aku menerima kesembuhan itu. Aku percaya di dalam nama Yesus, aku terima itu kesembuhan, aku terima itu kemenangan, aku terima itu mujizat. Karena aku tahu bahwa Engkau sudah menjanjikannya, Engkau sudah berjanji kepadaku. Dan aku percaya janjimu itu ya dan amin. Bapak Ibu, pengucapan syukur adalah penting untuk menyatakan kepada kita bahwa kita itu percaya janjinya itu sudah diberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ucapan syukur adalah sebuah pernyataan iman bahwa janjinya itu ya, amin, dan pasti terjadi. Di poin yang ketiga, saya bacakan di ayatnya yang ketiga pula, demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Bapak Ibu, poin yang ketiga adalah konsisten membangun kehidupan rohani kita. Firman Tuhan itu memberikan tuntunan dan arahan kepada kita. Firman Tuhan diberikan kepada kita sebagai suatu manual book. Kalau Anda membeli sebuah barang, terutama barang elektronik ya Bapak Ibu, kalau Anda membuka kardusnya pada saat Anda membawa pulang ke rumah, Anda akan mendapati ada sebuah buku, yaitu buku manual. Di buku itu tercatat semua hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin dengan proper memakai alat tersebut. Sehingga tidak ada terjadi kesalahan atau kerusakan karena kita salah pakai. Alkitab diberikan Tuhan kepada kita sebagai manual book kehidupan bagi kita. Adalah penting bagi kita untuk bersaat teduh setiap hari membaca firman. Karena firman Tuhan itu manual book kita untuk menjalani kehidupan. Bapak Ibu, kalau Anda pernah menonton satu film Kung Fu Panda, ya, ada satu gurunya Kung Fu Panda itu Po, ya Kung Fu Panda namanya Po ya. Gurunya itu seorang, bukan seorang ini ya, binatang ya, seekor kura-kura. Master Oogway, Grand Master Oogway pernah berkata demikian. Yesterday is history, tomorrow is mystery. But today is a gift. Yeah. It is why it's called present. Yeah. Bapak Ibu, dari sebuah film animasi anak-anak ini ada satu kata-kata yang bijaksana. Dikatakan bahwa kemarin itu sudah sejarah. Yeah. Besok itu masih kita belum tahu, masih misteri. Tetapi hari ini adalah gift, hari ini adalah hadiah. Sesungguhnya pada saat kita masih bisa bernafas, kita masih bisa dikatakan hidup pada hari ini, kita masih punya kesempatan untuk hidup pada hari ini, itu adalah hadiah dari Tuhan buat kita, Bapak Ibu. Itu adalah gift, itu adalah present yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakanlah hari ini untuk mendekat kepadanya, untuk semakin mengenalnya, untuk berjalan bersamanya. Bangun kehidupan rohani Anda. Kedekatan dengan Tuhan itu selalu membutuhkan apa yang namanya waktu. Kalau kita ingin dekat dengan seseorang, tidak mungkin kita tidak dengan sengaja mendekatkan diri kepada orang tersebut. Demikian pula juga kedekatan dengan Tuhan itu dibangun lewat waktu, tidak bisa instan Bapak Ibu. Pada saat kita dengan konsisten membangun kedekatan dengan Tuhan, maka
kita akan sungguh-sungguh mulai mengenal Dia, maka kita akan diubahkan. Karena dengan siapa kita dekat, kita akan menjadi semakin mirip dengan orang tersebut. Bila kita dekat dengan Tuhan, perlahan tapi pasti, seperti firman Tuhan katakan, supaya kita ini menjadi semakin serupa dengan Kristus, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana kita semakin mengenalnya, kita akan semakin kuat, kita akan semakin tahu, kita akan semakin berhikmat. Pada saat kita menjalani kehidupan, kita tenggelam di dalam kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan itu akan mengubahkan paradigma yang selama ini kita bangun tanpa sengaja ataupun dengan sengaja. Hal-hal, pemikiran-pemikiran masa lalu kita diubahkan, Bapak Ibu. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin kuat dan semakin kuat menjalani kehidupan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Dan janji-janjinya itu ya dan amin, kita bisa dapatkan saat kita berjalan bersama dengan Dia di dalam iman. Semakin kita mengenalnya, semakin kita melihat bahwa kemenangan-kemenangan yang disediakan Tuhan bagi kita itu adalah nyata adanya. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, masa lalu kita, hal-hal yang tidak baik yang selama ini mungkin kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang selama ini terjadi dalam hidup kita. Area-area dalam kehidupan kita yang salah dikoreksi. Bagian-bagian dalam kehidupan kita yang kurang, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, semakin diluruskan. Itu hanya terjadi bila kita sungguh-sungguh dengan konsisten membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita sungguh-sungguh ingin dan merindukan tahun ini menjadi tahun kemenangan dalam hidup kita, mengapa tidak kita mulai hari ini, kita bangun kehidupan yang konsisten di dalam Tuhan. Dalam bersaat teduh, memuji menyembah Dia, berdoa kepadanya, dan mulai sungguh berjalan bersama dengan Dia, melewati kehidupan ini. Dan niscaya Bapak Ibu, kemenangan, tahun kemenangan dan berkat internasional itu akan menjadi milik Anda. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh amin, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus. Bapak Ibu, apapun yang Anda hadapi hari-hari ini, entah itu masalah, entah itu kesulitan, kita punya Tuhan yang besar, Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Apa yang perlu kita lakukan untuk menerima janji kemenangan itu? Dengan iman kita raih. Dengan iman kita pegang janjinya. Kita mungkin belum melihat janji digenapi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berjanji sudah memberikan, artinya apa? Kemenangan itu sudah menjadi milik kita sekarang, Bapak Ibu. Sudah menjadi milik kita sekarang. Sekalipun mata jasmani kita belum melihatnya. Dengan mata iman kita sudah melihatnya, itu sudah jadi dalam kehidupan kita. Maka niscaya itu akan terjadi sungguh. Karena firman Tuhan berkata demikian dan firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan berkuasa, janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kita. Nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan iman Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang Anda alami hari-hari ini. Tetapi Anda akan melihat janji itu digenapi dalam kehidupanmu. Janji itu akan nyata dalam kehidupanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan, hamba tidak tahu masalah apa yang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti doa pagi Tuhan. Tetapi Engkau tahu, dan pada saat kami semua bersepakat bersama-sama sehati, percaya bahwa kemenangan itu sudah diberikan atas kehidupan kami. Amin. Maka kami akan sungguh-sungguh menerimanya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Jehovah Jireh,
Allah yang menyediakan semua keperluan kami. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Sekarang Tuhan, kami percaya kami menerima janji-Mu atas area kehidupan kami, dalam hubungan kami, dalam keluarga kami, dalam keuangan kami, dalam pelayanan kami, dalam apapun area kehidupan kami yang hari-hari ini kami membutuhkan pertolongan Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Dan terimalah segala berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus, yang akan memampukan engkau berjalan makin lama, makin kuat untuk meraih janji-janjinya. Dan tahun ini sungguh menjadi tahun berkat, di tahun kemenangan dan berkat internasional bagi Anda semua yang mengaminkannya. Di dalam nama Yesus, katakan sama-sama, amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.